teman-teman, perkenalkan nama saya Morla Marela Raisa Saimanao, NIM 2007010194. Di sini saya membuat video penyakit tropis demi memenuhi UTS penyakit tropis. Yang pertama itu apa kaitan antara penyakit tropis dan juga atau infeksi penyakit tropis dengan keadaan tropis. Nah, infeksi sendiri terjadi dari banyak hal, bisa dari virus, bakteri, parasit, bahkan jamur. Nah, mengapa di wilayah tropis sendiri itu banyak terjadi penyakit infeksi? Dan kita ketahui bahwa wilayah tropis sendiri itu memiliki kelembaban dan curah hujan yang sangat tinggi. Dengan curah hujan dan kelembaban yang sangat tinggi itu yang membuat wilayah yang disebut dengan wilayah tropis itu terjadi banyak infeksi, banyak penyakit infeksi dikarenakan jamur, virus, bahkan bakteri dan parasit itu berkembang biak dengan begitu cepat. Berikut adalah riwayat alamiah kusta dan juga polio. Nah, kalau kusta sendiri itu kita mengambil kontak langsung dengan orang yang terinfeksi kusta, dan bakteri kusta itu dapat masuk melalui mulut, dan setelah lewat mulut atau hidung itu akan menuju kepada sistem saraf. Nah, pada saat sudah disaraf, bakteri kusta ini akan menyebar kepada jaringan-jaringan tubuh. Nah, pada umumnya ini bakteri kusta ini lebih nyaman di bagian kepala dan selangkang, karena di bagian kepala dan selangkang itu dingin, lebih dingin, sehingga proses perkembangbiakan bakteri kusta itu dapat terjadi di bagian tersebut. Yang berikut adalah polio. Nah, polio ini kebanyakan terjadi karena kita mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah terinfeksi oleh polio. Saat polio masuk melalui mulut, maka dari virus polio tersebut akan masuk ke dalam sel saraf. Nah, pada saat sudah di sel saraf, virus polio ini akan menuju kepada sistem saraf pusat. Nah, jika sudah di saraf pusat, inilah yang menyebabkan polio, menyebabkan seseorang itu mengalami kelumpuhan. Penyakit mikosis. Nah, yang pertama itu kita harus ketahui mikosis itu apa sih? Mikosis adalah infeksi yang terjadi pada tubuh manusia yang disebabkan oleh jamur. Nah, NTT sendiri atau Indonesia sendiri adalah wilayah tropis. Diketahui bahwa wilayah tropis itu sendiri membuat pertumbuhan jamur penyebab penyakit itu berkembang biak dengan cepat. Nah, yang pertama itu adalah panu. Nah, panu sendiri adalah penyakit infeksi jamur yang dengan gejalanya itu terjadi bercak berwarna putih, gelap ataupun merah di bagian punggung, perut, dan juga dengan bagian dada. Artinya infeksi panu itu sendiri masih terjadi di bagian kulit saja. Yang berikut adalah kurap. Nah, kurap ini berbeda dengan panu. Kurap ini sudah bisa terjadi di seluruh bagian tubuh, tidak hanya di kulit saja. Nah, kurap ini sendiri memiliki gejala yaitu ruam, kemerahan di area yang terinfeksi. Nah, kurap ini biasanya membuat gatal dan bisa jadi membuat ruam yang begitu banyak terjadi pada bagian kulit kita. Yang berikut adalah kandidiasis. Nah, kandidiasis sendiri itu berbeda dengan panu dan kurap. Kandidiasis itu biasanya gejalanya itu memiliki bercak putih di bagian mulut atau daerah yang terinfeksi. Dan jika mulut yang terinfeksi, maka akan ada bercak putih dan bibir juga mengalami yang namanya pecah-pecah. Yang berikut adalah otomikosis. Nah, otomikosis sendiri itu berbeda dari panu, kurap, dan kandidiasis, karena otomikosis itu menyerang pada lubang telinga. Nah, pada saat infeksi jamur ini sudah menyerang lubang telinga, maka yang terjadi adalah gangguan pendengaran, bahkan telinga merasa nyeri, dan dari lubang telinga itu mengeluarkan cairan berwarna putih. Yang berikut adalah mikosis organ dalam. Nah, mikosis organ dalam ini terjadi pada organ dalam tubuh kita dikarenakan wilayah yang kita tinggal itu banyak penderita akibat infeksi mikosis. Itu akibat
daya tahan tubuh kita mulai menurun sehingga kita dapat terinfeksi mikosis organ bagian dalam. Berikut adalah penyakit menular seksual. Nah, yang kita harus ketahui bahwa penyakit menular seksual itu terbagi atas dua, di mana yang merupakan infeksi lokal dan juga infeksi sistemik. Teman-teman harus tahu apa sih perbedaan dari infeksi lokal dan infeksi sistemik. Infeksi lokal artinya bahwa hanya terjadi infeksi di bagian area tertentu saja dan tidak menyebar. Sedangkan infeksi sistemik itu tidak hanya pada satu area tertentu, tetapi lebih dari area yang terinfeksi. Nah, penyakit menular seksual yang termasuk dalam infeksi lokal itu adalah kutil kelamin. Mengapa? Karena kutil kelamin ini hanya menginfeksi di bagian area kelamin saja dan tidak menyebar kepada organ-organ lain. Sedangkan yang termasuk dalam infeksi sistemik itu adalah sifilis, gonore, bahkan HIV/AIDS. Mengapa demikian? Kita ketahui bahwa sifilis jika sudah menginfeksi alat kelamin, dia dapat menginfeksi sampai kepada area mulut kita, tergantung organ mana yang terinfeksi oleh sifilis. Begitu juga gonore, bahkan HIV/AIDS. Kita ketahui bahwa saat HIV/AIDS berhasil menginfeksi tubuh kita, maka yang diserang bukan saja alat kelamin atau organ reproduksi, melainkan sistem kekebalan tubuh juga, bahkan organ-organ lain seperti paru-paru, bahkan jantung dan sebagainya. Berikut teman-teman adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan Windows period pada perjalanan alamiah penyakit AIDS dan kaitannya dengan penularan infeksi HIV/AIDS. Nah, kita harus ketahui apa itu masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah proses di mana mikroorganisme masuk ke dalam tubuh sampai menimbulkan yang namanya gejala klinis. Sedangkan Windows period ini adalah masa di mana virus HIV masuk ke dalam tubuh sampai kepada hasil pemeriksaan. Nah, biasanya pada hasil pemeriksaan dalam masa Windows period ini selalu negatif. Apa kaitannya sih antara Windows period dengan penularan HIV/AIDS? Teman-teman, pada saat masa Windows period ini hasil pemeriksaannya itu selalu negatif. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang bisa terinfeksi HIV karena mereka terpaku dan salah tangkap dengan makna hasil tes negatif, dan itu yang membuat mereka berhubungan seksual dengan bebas, padahal mereka sendiri sudah mampu untuk menularkan virus HIV kepada orang lain. Yang berikut adalah teman-teman, mengapa wanita lebih rentan terinfeksi HIV/AIDS dan juga mengapa para orang-orang yang menderita penyakit menular seksual lainnya itu lebih rentan juga terkena HIV/AIDS. Yang perlu kita ketahui yang pertama itu adalah wanita. Nah, wanita dilihat dari struktur biologis, sosial, dan juga pengetahuan. Dilihat dari struktur biologis, organ reproduksi wanita yaitu vagina hanya dilindungi dengan selaput lendir, berbeda dengan pria di mana untuk organ reproduksi pria yaitu penis dilindungi oleh kulit yang tebal dan selaput lendirnya juga itu sangat sedikit, sehingga pada saat berhubungan seksual berhubungan seksual itu selaput lendir dari wanita ini di dalam vagina ini sangat mudah robek dibandingkan dengan organ reproduksi pria. Dan juga berikut bagian sosialnya. Jika seorang wanita dia tidak dapat menolak saat suaminya yang menderita HIV/AIDS memaksakannya untuk melakukan hubungan seksual, dan pada saat melakukan hubungan seksual dengan secara terpaksa, maka selaput lendir dari dari vagina wanita tersebut itu akan robek. Nah, dengan luka kecil itulah yang membuat seorang wanita dapat terinfeksi HIV. Karena kita ketahui bahwa virus HIV itu sangat kecil. Yang berikut dari sisi pengetahuan, banyak wanita di luar sana yang tidak mendapatkan edukasi dan pendidikan yang baik dengan minimnya pengetahuan tentang bahaya HIV/AIDS. Oke teman-teman, yang berikut adalah jelaskan teori pengendalian penyakit berbasis perjalanan alamiah untuk penyakit AIDS, mencegah atau mengobati, serta waktu yang tepat untuk memberikan edukasi atau penyuluhan terkait dengan data epidemiologi. Nah, untuk pencegahan, untuk pengendalian HIV/AIDS sendiri itu kita harus
melakukan yang namanya pencegahan. Nah, pencegahan HIV/AIDS sendiri itu harus dilakukan, yang pertama adalah berhubungan seksual yang aman. Artinya, saat melakukan hubungan seksual harus memakai kondom dan juga tidak bergonta-ganti pasangan. Yang kedua adalah menghindari menggunakan jarum suntik secara bebas. Artinya apa, teman-teman? Kita ketahui bahwa virus HIV ini dapat tertular melalui darah atau cairan tubuh lainnya. Nah, dengan menggunakan jarum suntik sembarangan itu yang tidak steril itu akan menularkan HIV/AIDS. Yang berikut adalah mengenai sunat. Nah, sunat sendiri ini diperlukan kepada setiap pria. Sunat yang dilakukan di fasilitas kesehatan dengan menjaga kebersihan, maka itu dapat menurunkan risiko terkena HIV/AIDS. Berikut penggunaan ARV. Nah, penggunaan ARV ini membantu mencegah penularan HIV/AIDS dari ibu kepada bayi yang dilahirkan. Nah, yang berikut waktu untuk melakukan edukasi. Dari data epidemiologi sendiri kita ketahui bahwa masa yang paling tepat untuk melakukan edukasi itu pada saat remaja. Mengapa pada saat remaja itu masa pubertasnya itu sangat tinggi, dan itu membuat remaja itu ingin tahu sekali banyak hal. Nah, dengan edukasi pada saat masa remaja ini, maka akan membuat pola pikir para remaja itu berubah agar tidak melakukan hubungan seksual yang secara sembarangan, bahkan mempersiapkan diri mereka untuk menjadi orang tua yang sehat di masa yang akan datang. Berikut, teman-teman, mengapa HIV/AIDS itu masih sangat tinggi di Indonesia, bahkan di NTT. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita ketahui bahwa pergaulan bebas, bahkan seks bebas itu masih sangat tinggi. Terus, mengapa di NTT masih sangat tinggi sih, teman-teman? Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa di NTT itu masih ada satu tradisi di mana sunat kampung. Nah, sunat kampung ini ketika sudah sembuh saat melakukan sunat, maka pendinginnya ya teman-teman, pendinginnya itu harus melakukan hubungan seksual dengan orang yang merupakan pasangannya. Nah, itulah penyebab mengapa HIV/AIDS itu masih sangat tinggi di NTT, dikarenakan orang-orang masih lebih percaya menggunakan sunat kampung daripada melakukan sunat di fasilitas kesehatan. Harus ketahui terlebih dahulu, TBC itu disebabkan oleh apa sih? TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk perbedaan dari TB paru dan TB ekstra paru, kalau TB paru itu dimana penyakit yang hanya menyerang di bagian parenkim paru, sedangkan TB ekstra paru, TBC ekstra paru adalah penyakit yang tidak hanya menyerang saja kepada parenkim paru, tetapi sudah menyerang juga dan juga bisa menyerang kepada organ lain seperti otak, kelenjar getah bening, usus, dan juga usus. Nah, itulah mengapa ada juga yang disebut dengan TBC paru, TBC otak, dan TBC kelenjar getah bening atau TBC usus. Nah, untuk TB paru sendiri, teman-teman, perbedaannya itu TB paru dan TB ekstra paru sendiri juga, teman, untuk pemeriksaannya itu juga berbeda. Kalau TB paru itu pemeriksaannya melihat pada dahak, pada pemeriksaan dahak dan juga bakteri tahan basah, dan juga dilakukan dengan yang namanya radiologi. Sedangkan pemeriksaan TB ekstra paru itu dilihat dari pemeriksaan TB paru dengan adanya pemeriksaan penunjang dan juga dugaan mengenai TB ekstra paru. Perbedaan TB paru, TBC paru pada anak dan juga pada orang dewasa. Nah, perbedaan pada anak dan orang dewasa ini sangat signifikan ya teman-teman. Yang pertama itu dari cara penularannya. Nah, kita ketahui bahwa cara penularan TBC pada anak berbeda dengan orang dewasa. Nah, kalau pada anak-anak sendiri itu tidak ditularkan kepada anak lain. Jadi maksudnya seorang anak yang terinfeksi TBC bukan berarti temannya itu yang mengalami TBC sehingga dia juga menderita TBC. Tetapi seorang anak dapat terinfeksi TBC itu dikarenakan ada orang dewasa di sekitarnya yang mengalami TBC. Yang berikut juga kembangan penyakit ya teman-teman. Yang kita ketahui bahwa orang dewasa saat terinfeksi Mycobacterium tuberculosis
itu untuk sampai kepada sakitnya itu membutuhkan waktu bertahun-tahun ya teman-teman. Sedangkan untuk anak-anak sendiri, jika dia sudah terinfeksi Mycobacterium tuberculosis, maka dalam kurun waktu 1 atau 2 minggu dia sudah menderita TBC ya teman-teman. Yang berikut adalah perbedaannya pada gejala antara orang dewasa dan juga anak-anak. Yang berikut adalah diagnosis. Nah, perbedaannya adalah diagnosis pada anak-anak umumnya lebih sulit daripada diagnosis pada orang dewasa, dikarenakan TBC pada anak-anak ini hampir mirip dengan gejala penyakit lain seperti pneumonia, bahkan juga akibat infeksi dari virus dan bakteri lainnya, dan juga serta kurang gizi. Kalau ISPA itu dia mulai dari hidung, tenggorokan, dan sampai kepada alveoli, sedangkan pneumonia itu hanya pada alveoli saja. Nah, ISPA sendiri jika terus berkelanjutan, maka itulah yang menimbulkan yang namanya pneumonia teman-teman. Yang berikut, kalau ISPA sendiri itu bisa disebabkan oleh hal lain seperti merokok, virus, bakteri, dan juga jamur. Sedangkan pneumonia sendiri itu hanya disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Tidak ada faktor lain lagi ya teman-teman. Yang berikut, pneumonia ini sering dan bahkan lebih banyak sering terjadi itu pada anak-anak. Mengapa? Dikarenakan pada anak-anak itu susah untuk mengeluarkan batuk dan mengeluarkan dahak yang ada pada alveolinya teman-teman. Nah, karena pneumonia ini ada di mana alveoli kita itu dipenuhi dengan cairan atau dahak ya teman-teman. Yang berikut, angka kita ketahui bahwa NTT ini merupakan daerah tropis, Indonesia ini merupakan daerah tropis. Bukankah Mycobacterium tuberculosis ini dapat mati jika terkena sinar matahari ya? Karena wilayah tropis itu dikenal dengan suhu yang sangat panas ya teman-teman. Nah, kita harus ketahui memang Mycobacterium tuberculosis ini dapat terbunuh atau mati dengan sinar matahari. Namun kita ketahui tidak hanya sinar matahari saja, tapi juga mengenai pola hidup sehat, bahkan tanggapan masyarakat tentang bagaimana pentingnya TBC ini. Hanya pengetahuan masyarakat tentang bahayanya TBC, bahkan TBC di Indonesia saja itu masih sulit untuk terdeteksi teman-teman. Yang berikut adalah cara pencegahannya. Nah, cara pencegahan TBC terutama itu pasti untuk menjaga pola hidup sehat, dan jika kita mengalami gejala TBC harus segera melakukan pemeriksaan. Yang berikut juga adalah dengan melakukan vaksinasi TBC. Terima kasih.